Shalom, kembali bertemu dengan saya, Pastor Royal Purba, menyapa sahabat Excellent. Hari ini perenungan kita, saya berikan judul A Focus Soldiers. 2 Timotius 2 ayat 3-4 dikatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya sendiri dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Haleluya. Tidak kebetulan Bapak Ibu yang kasih, saya adalah anak seorang prajurit, saudaraku yang kasih. Papa saya adalah tentara nasional Indonesia, yaitu Angkatan Darat, saudara. Nah, sewaktu saya baca ayat ini, saya teringat ada kata-kata ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Tahukah saudara, salah satu kakak saya bernama Deritawati diberikan papa saya. Pada saat itu saudara, memang dia waktu menderita. Dan abang saya, saudaraku yang kasih, ya, abang saya yang paling besar bernama, saudaraku yang kasih, Perlindungan. Pada saat itu mama saya hamil tua dan mereka masuk ke lubang, katanya saudara, lubang perlindungan. Ada beberapa kakak-kakak saya yang lain, namanya saudara adalah nama-nama kota di mana papa saya pernah ditugaskan sebagai prajurit. Nah, apa yang mau saya katakan Bapak Ibu? Ternyata yang pertama, ya, prajurit yang baik harus rela ikut menderita. Yang kedua, saudara, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupan. Makanya waktu cari istri dia, saudara, istrinya itu sudah di-brief. Istrinya, saudara, harus mengejar apa yang menjadi spirit suaminya. Harus menjadi istri yang kuat, saudaraku yang kasih. Haleluya. Waktu saya ingat ayat ini, wow, dahsyat. Memang kita orang-orang percaya harus juga memiliki yang namanya mental seorang prajurit yang rela menderita dan tidak memusingkan dirinya sendiri. Apa yang perlu kita contoh daripada seorang prajurit yang rela ikut menderita dan tidak memusingkan dirinya sendiri? Yoel 2 ayat 7-8 berkata, seperti pahlawan mereka berlari, seperti prajurit mereka naik tembok, dan mereka masing-masing berjalan terus, tidak membelok dari jalannya. Mereka tidak berdesak-desakan, mereka berjalan terus masing-masing di jalannya. Mereka menerobos pertahanan dengan tombak, mereka tidak membiarkan barisannya terputus. Saudara, seperti pahlawan mereka berlari, saudaraku yang kasih. Kalau seseorang ada yang mau dikejar sebagai target saudara, haleluya, pasti saudara dia berlari dengan semangat. Makanya pahlawan-pahlawan itu saudara tidak pernah memusingkan dirinya sendiri. Waktu mereka saudara berjuang, mereka tidak tahu bakalan nama-nama mereka akan dibuat menjadi nama-nama jalan saat ini. Itu bukan target mereka. Target mereka saudara, bagaimana menyelesaikan tanggung jawab yang diberikan kepada dia saudara. Yang kedua dikatakan seperti prajurit naik tembok saudara. Ya, haleluya. Prajurit-prajurit tidak fokus kepada barriers, tidak fokus kepada hambatan. Yang dia fokus saudara adalah jalan keluar supaya sampai kepada tujuan dan targetnya. Yang ketiga saudara, haleluya, dikatakan berjalan terus dan tidak membelok. Seorang prajurit fokus, saudaraku yang kasih, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Orang-orang percaya harus, saudaraku yang kasih, jalan terus saudara, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan dengan dosa-dosa, dengan saudara tawaran-tawaran dunia. Saudara, yang keempat saya catat saudara, tidak berdesak-desakan. Artinya apa saudara? Mereka respect kepada orang lain, tidak sikut-sikutan, saudaraku yang kasih, tidak berebutan termasuk untuk jabatan dan kedudukan. Yang kelima saya catat, tetap berjalan di jalannya masing-masing. Nggak iri saudara. Dia tahu saudara, mereka punya tanggung jawab masing-masing, mereka punya tugas masing-masing. Wow, TNI AU saudara tidak akan pernah cemburu dengan TNI AD. TNI AD nggak pernah cemburu saudara dengan Angkatan Udara. Angkatan Udara tidak pernah cemburu dengan Angkatan Laut. Angkatan Laut tidak pernah cemburu dengan Angkatan Darat, saudaraku yang kasih. Lihat baik,
Karena apa saudaraku yang kasih? Mereka tahu mereka punya domain dan panggilan dan jalan masing-masing. Yang keenam saya katakan saudaraku yang kasih, mereka menerobos pertahanan. Pertahanan siapa saudara? Pertahanan lawan yang menjadi target untuk dikalahkan, yaitu musuh-musuh mereka. Yang ketujuh saya catat sebagai penutupnya, tidak membiarkan barisannya terputus, saudaraku yang kasih. Saudara pernah lihat prajurit itu saudara? Kalau baris berbaris, ada lancang depan, ada lancang kanan, ada lancang kiri, saudara, ya kan? Haleluya, balik kanan, balik kiri, saudaraku yang kasih. Lihat, supaya semua ukurannya dengan temannya saudara presisi. Kenapa saudara harus presisi? Supaya ketika ada penyusup saudara masuk, maka secepat mungkin mereka bisa deteksi. Kenapa saudara? Ketika orang masuk ke barisan mereka, ukurannya tidak presisi, maka dipastikan saudara itu adalah penyusup. Saudaraku yang kasih, 7 hal tadi harus dimiliki oleh seorang orang percaya. Itu yang disenangi Tuhan. Makanya saudaraku yang kasih, penutup daripada 2 Timotius tadi saudara, haleluya, ya, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Kalau komandan sudah berkenan saudara, saya pastikan promosi pasti ada kepada seorang prajurit. Jadi bukan promosinya yang dikejar, tapi bagaimana menyenangkan komandan. Siapa komandan kita orang-orang percaya saudara? Yaitu Yesus Kristus. Kalau sudah Yesus Kristus kita senangkan, maka yang lain akan ditambahkan, dikatakan Matius 6 ayat 33. Saudaraku yang kasih, sebagai penutup daripada renungan kita, saya mau berkata saudaraku yang kasih quote ini. Mari kita saudaraku yang kasih bermental prajurit, tapi tetap berhati hamba. Dari saya, Pendeta Royal Purba menyapa sahabat-sahabat excellent. God bless you all.